Assalamualaikum, salam jumpa dan tetap semangat bersama kami di channel Ceritaku, satu-satunya channel yang mengupas tentang cerita romantis di masa lalu. Kali ini saya akan mengetengahkan judul Kemelut Cinta Berbuah Simalakama. Oke guys, kali ini saya akan menulis kisah cinta berdasarkan kisah nyata di tahun 1996 sampai 1999 di kawasan Kabupaten Banyuwangi. Kisah ini mengupas percintaan antara teman-teman kos yang bersekolah di Banyuwangi kota. Dan tokoh-tokoh di dalamnya sengaja saya samarkan namanya supaya lebih nyaman didengarnya guys. Sebelum mengikuti jalan kisahnya, saya akan sebutin satu persatu tokoh-tokoh yang berada di dalam kisah ini. Yang pertama adalah Rangga. Rangga adalah sosok cowok ganteng yang berasal dari desa Sumberayu. Selain ganteng, ia juga pintar di sekolahnya guys, dan disukai teman-teman ceweknya di kawasan kompleksnya di Gang Sukorojo. Ia belajar di sekolah kejuruan yaitu di STM PGRI 2 Giri, Banyuwangi. Yang kedua Mona. Mona adalah sosok cowok cantik berkulit putih, berpenampilan menarik dan rambutnya lurus sebahu. Selain itu guys, ia juga banyak teman-teman cowoknya. Soalnya ia ramah tamah guys. Dan ia bersekolah di Semea PGRI Giri. Dan ia berasal dari desa Singonjuru. Yang ketiga adalah Sony. Sony adalah cowok gaul yang juga berpenampilan menarik. Cowok itu temennya si Rangga. Ia satu sekolah sama Rangga, tapi beda jurusan guys. Dan ia juga suka sama si Mona. Dan ia berasal dari Bangurejo. Yang keempat adalah Rima. Rima adalah temennya si Mona. Ia sosok cewek yang agak judes tapi juga cantik guys. Ia satu kelas sama Mona. Ia berasal dari desa Seragi. Demikianlah sekelumit dari nama-nama tokoh di dalamnya. Oke guys, langsung aja kita ke kronologi ceritanya ya. Rangga adalah cowok idaman setiap wanita dan ia juga suka sama Mona, yang akhirnya si Mona juga jatuh cinta padanya. Kemudian masuklah si Rima di dalam percintaannya si Rangga dan Mona. Diam-diam cewek itu jatuh hati sama Rangga yang sudah jadian sama si Mona. Dan pada akhirnya kedua cewek tersebut sempat bersih tegang untuk ngedapetin cintanya si Rangga. Dan pada akhirnya pula masuklah sesosok cowok ganteng bernama Sony untuk meleraikan keduanya sehingga keduanya sempat damai. Tapi dibalik itu semua guys, ternyata si Sony menaruh hati terhadap si Mona. Tapi sayang sekali cintanya Mona hanya untuk Rangga. Oke guys, demikianlah kronologinya kisah cinta mereka selama 3 tahun di kota Banyuwangi. Nah guys, sekarang kita ikuti bareng-bareng jalan cintanya mulai dari awal sampai akhir. Dan seperti biasa sebelum kita mulai, yang belum subscribe di channel ini buruan ya, karena subscribe itu gratis alias tidak dipungut biaya guys. Pagi yang cerah, suasana perkomplekan di jalan Gang Sukorojo kelihatan ramai sekali oleh para penghuninya. Kebanyakan penghuni kompleks tersebut rata-rata anak kos yang bersekolah di kota itu. Rata-rata mereka berasal dari luar kota. Di hari yang pertama di kota Banyuwangi, tepatnya di Gang Sukorojo, nampak ada cowok ganteng lagi jalan-jalan di areal kompleks untuk menghirup suasana pagi yang ceria. Cowok itu yang tak lain adalah cowok gaul dari Sumberayu. Ia berjalan sendirian menuju ke arah jalan kecil menuju gor yang letaknya sebelah utara perkomplekan. Sesekali ia merentangkan tangannya untuk sekedar mendapatkan keringat dengan gerakan tangan tersebut. Siapakah cowok itu guys? Ia adalah Rangga. Ia berjalan terus mengitari area tersebut. Sesekali ia menebar senyum manisnya ke arah cewek yang dijumpainya. Aduh gila banget tuh cowok,
umam cewek yang kebetulan berpapasan dengan Rangga. "Kamu ngomongin cowok tadi ya?" ujar temennya. "Ya, habis ganteng banget tuh cowok," jawab temennya. Sementara itu Rangga telah sampai di sebuah tempat yang asri sekali, taman kecil di pinggiran gor. Mendadak cowok itu menghentikan langkahnya karena dari tempat lain ada suara cewek memanggilnya dengan lembut sekali. "Hai mas," sapa cewek tersebut dengan menghampiri Rangga. Sontak saja Rangga hatinya berdebar-debar karena paras cewek itu begitu cantik sekali. "Iya mbak, ada apa?" balas Rangga sedikit gugup. "Oh ya, mas yang kos di ujung gang itu kan? Gang dekat pos ronda maksud aku," kata cewek tersebut dengan nada lembut bikin cowok baper. "Iya, lu kok tahu mbak kalau aku kos di situ?" ucap Rangga penasaran. "Iya mas, soalnya aku dan ketiga teman-temanku kos tak jauh dari tempatnya mas," kata cewek tersebut. "Ya, aku ingat sekarang. Oh ya, kenalin, namaku Rangga. Nama mbak siapa?" ucap Rangga sambil memberikan tangannya. "Namaku Mona," jawab cewek tersebut yang tak lain adalah Mona. Kemudian keduanya saling berkenalan. Mereka berdua kelihatannya akrab sekali. Rangga mengajak Mona berjalan mengitari taman gor tersebut. Mereka berdua ngobrol-ngobrol sambil berjalan. Pagi itu ternyata pagi yang membawa berkah bagi keduanya. Kebetulan Rangga masuk siang karena itu sudah peraturan dari pihak sekolah. Demikian juga Mona, ia juga masuk siang. Rata-rata waktu itu kelas 1 entah STM maupun SMEA swasta kebanyakan masuk sekolahnya siang guys. Hampir 1 jam mereka berdua ngobrol-ngobrol, mendadak dari arah lain teman-teman Rangga dan Mona tiba-tiba saja menghambur ke arah keduanya. Akhirnya guys, mereka semua pada kenalan bersama-sama. Jadi di hari pertama di tempat kos tersebut, mereka teman-teman Rangga dan Mona saling berkenalan satu dengan yang lainnya. Seminggu kemudian, mereka semua teman-teman Rangga maupun Mona sudah terlihat akrab sekali. Siang itu Rangga dan Mona berangkat sekolah bersama-sama. Kebetulan sekali jalan yang mereka lalui searah. Cuma saja jarak sekolahnya lumayan jauh antara SMEA PGRI dan STM PGRI 2. "Ngomong-ngomong, kenapa kamu nggak bareng sama teman-teman kamu, Mon?" kata Rangga. "Enggak lah, mereka pada santai." "Terus kamu sendiri kenapa berangkat sendirian nggak?" balas Mona. "Ya nggak apa-apa juga, soalnya aku kan beda jurusan sama teman-teman aku," kilah Rangga. Sesekali cowok itu mencuri pandang terhadap Mona yang kelihatan cantik. Keduanya berjalan beriringan. Cuaca hari itu sangat panas sekali. Kendaraan angkutan umum berlalu lalang mencari para penumpang untuk diantar ke tempat tujuannya. 20 menit berjalan, akhirnya mereka berdua sampai di sekolahnya Mona. "Sampai di sini dulu ya enggak? Ntar sampai rumah kita jumpa lagi," kata Mona berbisik. "Oke deh, sampai nanti ya," balas Rangga semangat. Kemudian Mona segera masuk menuju pintu gerbang sekolahnya. Beberapa teman-teman Mona dari arah lain mengajaknya bareng untuk masuk ke kelas. Sesaat lamanya Rangga masih termangu-mangu di tempat di mana Mona berlalu dari hadapannya. Kenapa sih hatiku serasa dak-dik-dukser ketika aku berhadapan dengan Mona? Mungkinkah aku suka dengan cewek itu? Kenapa dengan aku ini? Gumam Rangga dalam hati. Kemudian Rangga buru-buru berlalu meninggalkan tempat itu dengan sejuta khayalan tinggi. Sore harinya kira-kira jam 4 sore Rangga pulang dari sekolah. Ia berjalan menyusuri lorong trotoar dengan agak buru-buru. Beberapa kali ia coba untuk menstop angkutan untuk ditumpanginya. Tapi sayang sekali semua angkot pada penuh guys. Sejurus kemudian Rangga sampai di depan sekolah SMEA PGRI.
Kebetulan sekali para siswa-siswinya udah pada pulang. Tiba-tiba dari arah pintu gerbang, sosok cewek cantik memanggil Rangga. "Hai Rangga, tunggu," kata cewek itu sambil berlarian menghampirinya. Cewek tersebut yang tak lain adalah Mona. "Hei kamu Mon, aku kira kamu udah pulang," saut Rangga gembira sekali. "Oh ya, bareng yuk," ajak Mona sambil menarik tangan Rangga. "Oke, siapa takut," balas Rangga. Kemudian keduanya berjalan beriringan. Sepertinya Mona juga ada sinyal terhadap Rangga. Sementara itu, tak jauh dari Rangga dan Mona berjalan, terlihat sosok cowok berbadan gempal memperhatikan keduanya. Cowok tersebut yang tak lain adalah Sony. Ia satu kos dengan si Rangga, juga satu sekolahan tetapi beda jurusan. Muka cowok itu kelihatan kecut sekali ketika ia melihat Mona berjalan dengan mesra sama si Rangga. Ini gak bisa dibiarin, aku harus cari cara supaya keduanya saling berjauhan. Terus terang aja aku suka sama Mona, pikir Sony dengan gigi bergetar menahan cemburu yang tak beralasan. Malam harinya suasana kompleks Gang Sukorojo terlihat ramai. Para penghuni kos berkumpul di sebuah tempat, yaitu di pos ronda. Mereka semua adalah teman-teman Rangga dan teman-temannya Mona. Itu udah biasa guys. Dulu waktu aku kos di sana memang seperti itu. Kenapa saya menulis kisahnya demikian guys? Karena waktu itu aku berada di antara mereka. Jadi aku tahu persis guys kejadiannya. Oke, sampai di sini dulu ya guys perjumpaan kita di channel ceritaku. Sampai jumpa lagi di session yang kedua, yang pastinya masih di episode Kemelut Cinta Berbuah Si Malakama. See you next time, bye bye.